Selamat sore ya. Jadi jumpa lagi di channel saya di Denny Official ya teman-teman. Terus jadi karena saya juga beberapa hari gak bikin konten, jadi bukan karena tidak aktif ya teman-teman ya. Saya memang lagi fokus jualan, nah itu counter kecilan ya teman di rumah. Saya juga kadang bingung pengen buat konten apa. Ya di sini ya untuk kali ini tentunya saya mau fokus bikin konten seputar tutorial counter. Nah, tutorial dan informasi seputar counter ya. Jadi buat teman-teman semua yang lagi butuh informasi atau tutorial seputar handphone dan sebagainya, mungkin nanti saya akan share di sini, saya akan bagikan di sini. Jadi tentunya kita biar sering berbagi. Saya juga ada topik setiap hari ya, karena saya juga sering COD-an, sering ambil servisan dan sebagainya. Kadang nggak sempat bikin konten ya, mungkin sekalian saya bekerja usaha kecil-kecilan ini sekalian aja ya, kita sambil bikin konten seperti ini malah enak. Jadi buat teman-teman semua, oke, jadi yang saya mau bagikan tips kali ini adalah jadi bagaimana cara kita ya ketika pengen beli handphone itu dengan handphone second atau handphone bekas. Nah, apalagi dengan sistem COD, sistem COD ya, atau sistem boleh dicek di rumah dan sebagainya. Nah, apa sih teman-teman harus diperhatikan ketika membeli handphone second tersebut? Nah, untuk pertama kali apa sih yang harus dicek dalam ketika kita mau bertransaksi atau membeli handphone second? Nah, jadi ini saya akan bagikan buat teman-teman, mungkin nanti ada 2 part ya, part video. Jadi yang kenapa saya buat sekalian langsung aja bang ya, karena apa ya teman-teman ya, jadi panjang ya, jadi biar enak alurnya, biar step by stepnya juga tidak terlalu terburu-buru ya teman-teman ya. Jadi makanya saya buat 2 part. Jadi yang kedua nanti pengecekan di sistemnya. Nah, yang pertama nanti yang ini buat video pertama adalah bagaimana cara kita pengecekan dari fisik, terus pengecekan dari bagaimana kita COD, apa yang harus kita lakukan. Jadi buat teman-teman semua bisa disimak videonya. Dan yang baru bergabung di channel ini ya, langkah-langkahnya bisa di subscribe dulu, aktifin juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman dapat updatean terbaru dari video ini. Oke, saya tunggu 5 detik dari sekarang ya. Teman-teman ya, jadi terima kasih yang sudah subscribe. Semoga rezekinya lancar dan dimudahkan segala rezekinya ya teman-teman ya. Oke, yuk kita langsung masuk aja ke pembahasan topiknya ya. Oke, di sini kebetulan saya juga dapat barang teman-teman, Samsung ya. Jadi ini Samsung J5 2016, kondisinya seperti ini. Ini kebetulan saya baru dapat kemarin ya, baru dapat handphone kemarin. Nah, untuk kali ini video ini saya akan bagikan buat teman-teman. Jadi cara pengecekannya ketika kita melakukan COD atau kita bertemu dengan customer yang mungkin dia yang menjual handphone itu, dan bagaimana sih cara kita mengecek infonya. Jadi buat teman-teman yang buka counter atau buat pemakaian pribadi ya, jadi pemakaian, lecet pemakaian dan sebagainya itu juga ada pengaruh dari harganya juga. Nah, jadi teman-teman biar tidak terlalu kemahalan ya, biar tidak terlalu rugi dan sebagainya, jadi bisa disimak videonya baik-baik ya. Oke, jadi untuk yang pertama teman-teman ya, yang kita harus lakukan adalah ketika kita melakukan COD ya, khususnya nih ya, khususnya buat teman-teman yang suka COD di jalan ya, suka COD di jalan, tidak COD di rumah. Nah, pastikan yang pertama yang teman-teman lakukan adalah tidak terburu-buru. Carilah tempat yang enak, tempat yang mungkin ya warung nasi kucing dan sebagainya, mungkin masjid ya, yang sekiranya enak buat santai, buat ngecek, jadi tidak terlalu terburu-buru. Nah, kunci utamanya adalah jangan terburu-buru ya teman-teman ya. Itu yang harus diperhatikan, karena apa? Handphone second ya, kalau kita terlalu terburu-buru, tidak teliti, sedikit pun itu akan buat kita rugi. Apalagi kita counter atau teman-teman dipakai pribadi sendiri, itu juga pasti ngeluarin uang kan. Nah, pasti juga butuh barang yang sepadan sama kita ngeluarin uangnya. Apalagi kita beli second, kalau dapat harga murah pasti kan seneng ya. Kalau dapat harga murah, barangnya bagus, terus
apa kualitasnya ternyata sudah ganti LCD semua, mesinnya sudah tidak original ori semua, kan juga repot ke teman-teman semua ya. Oke, langsung mulai daripada lama-lama ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi tips yang diperhatikan, tidak usah terlalu terburu-buru. Nah yang keduanya, ketika teman-teman menerima barang seperti ini ya diusahakan lengkap ya teman-teman, diusahakan handphone sama dashboardnya itu ada. Nah pasti mahal kan kalau seperti itu kan. Nah gini teman-teman, saya jelaskan dulu ya kenapa alasannya handphone sama dashboard ketika teman-teman mau beli handphone itu harus ada ya. Jadi alasannya seperti ini teman-teman. Nah di sini kan ada email ya, di belakang ini kan ada email handphone ya, email jaringan SIM 1 dan juga SIM 2. Nah di fisiknya, di handphonenya sendiri itu juga ada emailnya SIM 1 SIM 2. Nah oke, jadi ketika teman-teman coba cek emailnya tidak sama dengan dashboardnya, nah berarti bisa jadi itu dashboardnya bukan bawaan dari yang asli. Bisa jadi dia beli, atau orang yang tidak punya daripada nggak kepake dijual terus dibeli buat dashboard aja, atau handphonenya sudah pernah diganti mesinnya. Nah, kenapa saya sarankan ke teman-teman harus lengkap teman-teman ya, dashboard sama handphone harus ada. Ketika teman-teman beli batangan ya oke, nggak apa-apa, murah harganya ya, batangan itu murah, harga cas. Cuman kita tidak akan pernah tahu handphone itu sudah pernah ganti LCD atau belum, sudah pernah bongkar mesin atau belum, dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak cek pada video nanti selanjutnya yang saya bahas adalah pengecekan di sistem. Nah untuk kali ini adalah pengecekan di awal ya teman-teman. Jadi biar teman-teman paham langkah dari awalnya, karena sistem COD menurut saya itu sangat riskan sekali. Saya sebagai counter pun saya juga belum benar-benar masih belajar ya, kita sharing bareng-bareng teman-teman. Saya aja counter pernah juga yang ngalami kerugian teman-teman ya, karena barangnya kelolosan ya itu wajar ya, namanya kita manusia, terkadang kita lupa terus kita rugi ya, itu pun saya aja juga pernah mengalami. Apalagi teman-teman yang baru pertama kali pengen beli handphone second, nah itu saya sarankan seperti itu. Jadi supaya apa, ketika kita beli handphone lengkap seperti ini, kita akan merasa enak teman-teman ya, barangnya sesuai, emailnya sesuai, berarti kita bisa yakin dalam diri kita sendiri bahwa handphone itu adalah masih original. Nah yang keduanya, kita pengecekan di kelengkapannya teman-teman ya, kelengkapannya. Jadi bisa teman-teman buka di sini kelengkapannya. Jadi masih ada garansi ya, ini kabel chargernya, yang ini chargernya teman-teman. Nah chargernya masih original Samsung ya, jadi masih ada logo Samsungnya. Nah jadi dipastikan ketika konsumen bilang chargernya asli dan sesuai ya, berarti kan barang yang kita terima sesuai ya teman-teman, harus sesuai. Yang kedua, ketika kita lengkap, nah yang kedua baru kita pengecekan di fisik handphonenya. Jadi di fisik handphonenya kita cek dulu teman-teman, ketika kita menerima handphone dari konsumen atau dari orang yang pengen kita beli handphonenya ya, kita cek dulu bagaimana kondisinya seperti ini. Nah kalau seperti ini, di handphone saya yang saya terima memang benar-benar mulus ya teman-teman ya, mulus. Nah seperti ini, sangat mulus sekali tampilan depannya, jadi fungsinya masih normal. Nah seperti ini teman-teman, jadi sangat mulus sekali ya. Jadi untuk pengecekan yang pertama yang kita lakukan adalah di fisik semuanya teman-teman ya. Jadi semuanya kita cek di backdoor belakangnya, apakah ada yang gembel. Kita cek di sini apakah ada yang gembel, kita coba cek, aman ya teman-teman, jadi nggak ada. Terus yang kedua di frame-nya, frame itu ini teman-teman ya, frame itu garis ini di frame-nya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini di frame ya, frame-nya ketika teman-teman dapat handphone yang frame-nya itu gempil atau frame-nya itu bekas terkena benturan, nah itu bisa teman-teman ya, jadi harganya kalau misal teman-teman dapat nih dijual lagi, itu turunnya sangat jauh sekali. Nah ini teman-teman harus benar-benar paham spekulasinya ya. Jadi ketika teman-teman terima barang yang gembel, dipastikan dulu frame-nya masih lurus atau bengkong, karena dia terkena benturan. Kalau misalkan masih lurus oke. Terus ketika ada gembilan seperti itu,
itu wajib teman-teman harga diturunin. Karena apa? Karena sistem handphone seperti ini kan ketika udah jatuh, udah dead ya, kena ke gembel tersebut, itu pasti harga akan turun. Nah teman-teman juga harus wajib nego ke konsumennya. Jadi buat tips paham pengecekan sistemnya teman-teman ya, jadi teman-teman harus benar-benar paham, apalagi kalau kita counter seperti counter atau mungkin teman-teman biasa, jadi biar kita sama-sama enak ya, kita dapat barang sesuai ya. Mungkin bilangnya yang pertama, oh lecet pemakaian aja. Nah, kalau lecet pemakaian aja kan wajar kalau lecet di belakang, tapi kalau dia bekas kena benturan dekok di sini kan otomatis kan dia pernah jatuh. Nah, makanya kita juga harus teliti pengecekannya. Yang kedua di LCD, yang ketiganya di LCD teman-teman ya. Nah kalau di LCD seperti ini kelihatan bekas lem ya, bekas lem, atau teman-teman lihat di sini bekas lem mungkin di sisi pojok dan sebagainya, itu teman-teman sudah dipastikan ya itu sudah pernah ganti LCD. Nah itu teman-teman wajib cek juga ya, jadi fisik semuanya dicek, semua fisiknya wajib dicek semua, apakah kondisinya sesuai, apakah kondisinya bagus. Jadi bisa teman-teman cek semua dulu. Nah jadi setelah itu kita coba di sistemnya. Jadi dari segi sistemnya yang perlu kita cek di utamanya adalah dari sisi kamera teman-teman ya. Itu kalau kita cek dari sistem, nah, sisi kamera depan, ini kamera depannya teman-teman ya, kamera depannya, terus ini kamera belakang. Nah ini pengecekan dasar teman-teman ya. Jadi ketika kamera itu benar-benar fokusnya masih jalan, kamera depannya fokusnya masih jalan, seperti itu kan. Nah seperti itu, jadi dia dipastikan kameranya masih normal ya. Jadi oke, kita langsung cek lagi ke sistem lainnya. Jadi setelah kamera kita cek lagi di speaker ya teman-teman ya, kita cek di speaker suara dan getarannya. Oke, kita cek di speakernya. Oke, jadi di sini speakernya juga masih jernih. Nah ini tips yang pengecekan yang utama aja teman-teman ya. Oke, masih normal semuanya. Terus yang ketiganya kita pengecekan di tombol-tombolnya, kayak di panggilan dan sebagainya. Ini yang tips dasarnya dulu ya, jadi biar teman-teman sudah paham ketika nanti ada yang ini pesan dan sebagainya. Oke, nah di sini normal semua teman-teman ya, jadi tidak ada masalah. Jadi ketika yang terima ini barangnya bagus ya teman-teman, jadi masih original semua, jadi masih bagus. Nah ketika teman-teman mungkin sudah memastikan harganya berapa sesuai dengan barang yang teman-teman terima, baru teman-teman bisa melakukan transaksi di situ. Oke, jadi nanti setelah itu baru teman-teman nanti ketika di video kedua, di part kedua yang saya jelaskan adalah bagaimana pengecekan sistemnya teman-teman pakai kode ya, karena di handphone setiap handphone itu beda-beda teman-teman. Jadi kodenya di Samsung, Oppo, Xiaomi, nah ini teman-teman wajib tahu. Oke, jadi kita lanjut next video part yang kedua. Jadi terima kasih yang sudah menonton di part pertama ya teman-teman, part 1 ini. Jadi itulah tips yang ketika melakukan COD dari awal ya teman-teman yang wajib perhatikan. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru, kita ada acara ya kalau bisa kita free ya teman-teman ya, benar-benar free. Kita perlu mengecek semuanya dari sistem dan juga dari kelengkapannya handphonenya. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan dibagikan ke sosial media teman-teman ya, supaya ilmu ini bisa bermanfaat buat semuanya. Oke, terima kasih, bye bye.